hari ini? Amin. Amin. Biar di luar mendung cuacanya kiranya itu tidak membuat semangat kita turun, karena saya percaya ketika kita datang dengan kesungguhan hati untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, maka di situ Tuhan hadir dan Tuhan nyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih setiamu dalam setiap hidup kami, atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita semua juga boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah ya Tuhan. Kiranya Kau yang akan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang akan tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berkati setiap puji-pujian dan sembah kami agar layak di hadapan-Mu, agar setiap kami juga boleh memuliakan nama-Mu, agar setiap kami juga boleh menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Shalom saudaraku, apa kabarnya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, aku diberkati. Boleh sama-sama katakan dengan suara yang keras, Tuhan Yesus baik 3 kali, terus berikan tepuk tangan yang terbaik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan. Amin. Itu pujian buat Tuhan pada hari ini ya. Ya, beberapa minggu yang lalu saya survei saudaraku ya. Dan saya bertanya kepada beberapa orang ya, apa yang paling penting dalam hidup? Jawabannya macam-macam saudara. Ada dan lucu-lucu ya. Ada yang bilang gini, yang paling penting dalam hidup saya pacar. Yang itu biasanya yang bucin ya. Terus ada yang bilang gini, yang paling penting itu duit. Ya. Terus ada yang bilang juga, yang paling penting buat saya HP. Karena dia gamer. Saya tanya sama seorang gamer ya. Karena dia gamer, itu yang paling penting katanya. Dan namun yang paling banyak menjawab adalah yang paling penting adalah kesehatan. Dan ternyata pendapat ini relate berhubungan dengan survei dari Badan Kesehatan Dunia yang mengatakan bahwa kesehatan menempati urutan terpenting dalam hidup. Dan saya sangat setuju ya. Dan ketika kesehatan ini menjadi yang terpenting dalam hidup kita, saudaraku ya, maka saudara akan menentukan langkah saudara ke depan. Saudara harus berolahraga, saudara harus makan makanan yang sehat, pola hidup yang seimbang, saudara harus punya tidur yang cukup, gaya hidup yang sehat. Sehingga apa? Hidup saudara akan lebih berkualitas dan sangat berdampak buat kesehatan saudara. Setuju saudara? Ya. Tetapi bukan hanya berhenti sampai di situ saudara. Jadi kita harus memiliki hidup yang berkualitas. Have a quality life. Ini judul firman Tuhan pada hari ini. Have a quality life. Sama-sama ucapkan. Miliki hidup yang berkualitas. Dalam bahasa Inggrisnya have a quality life. Have a quality life ya. Dan hidup yang berkualitas ini bukan ditentukan dari hal-hal jasmani saudara. Ya, bukan ditentukan oleh seberapa bagusnya rumah saudara, atau seberapa mewahnya kendaraan saudara, atau ditentukan oleh seberapa banyaknya uang saudara di deposito atau di tabungan saudara. Tetapi ditentukan hidup yang berkualitas ini ditentukan yang di dalam saudara, rohani saudara, from inside out. Jadi bukan sesuatu yang dari luar, tapi yang dari dalam. Itu yang akan menentukan kualitas hidup kita ya. Kita akan bahas tentang lebih dalam lagi tentang bagaimana kita memiliki hidup yang berkualitas ya. Jadi judul firman Tuhan adalah miliki hidup yang berkualitas. Nah, hidup yang berkualitas ini ditentukan oleh rohani ya. Rohani yang berkualitas ditentukan oleh hal-hal penting di dalam kehidupan kita, dan itu nggak boleh enggak saudara. Itu harus saudara. Itu yang akan menentukan hidup saudara berkualitas, rohani saudara berkualitas. Yang pertama adalah pray. Berdoa, sama-sama katakan pray. Sama-sama katakan berdoa. Colek kiri kanannya, kamu suka berdoa nggak? Ya, suami istri yang datang colek. Ya, udah tahu sendiri nih, suami gua suka berdoa nggak? Istri gua suka berdoa nggak ya? Nah, ada slogan saudaraku dari zaman dulu, gini, doa adalah nafas orang Kristen. Udah pernah dengar semua? Nah itu nggak ada di Alkitab ditulis doa adalah nafas orang Kristen, nggak ada sebetulnya. Tapi ini dari bapak-bapak pendiri gereja pada waktu dulu itu sudah dicetuskan bahwa doa adalah nafas. Jadi saya ambil filosofinya ya, slogan ini. Ternyata kalau doa itu merupakan nafas orang Kristen, ibarat kita bernafas sekarang. Kalau kita nggak nafas, kita mati. Demikian pula rohani kita saudara. Kalau kita nggak berdoa, doa adalah nafas orang Kristen, rohani kita akan mati. Maka doa ini adalah poin penting, prayer ini adalah poin penting di mana rohani kita nggak akan mati. Dan itu 3 huruf ini yang gampang diucapkan tetapi sulit dilakukan. Ya, saya udah survei di berbagai jemaat, di berbagai gereja, teman-teman saya semua, memang doa itu sangat sulit ya untuk dilakukan. Tetapi hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kembali kepada kita bahwa doa itu yang akan menghidupkan roh kita. Ketika kita berdoa tuh roh kita hidup.
Ya, mungkin tubuh kita hidup ya, tetapi ketika kita nggak berdoa, rohani kita yang mati. Sedangkan hidup yang berkualitas itu muncul dari dalam keluar, from inside out, dari dalam keluar. Jadi dalamnya itu harus berkualitas dulu, harus suka berdoa. Sehingga ketika kita berdoa, maka rohani kita yang hidup. Amin, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, kita baca sama-sama dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dalam bahasa Inggrisnya gini, pray continually. Berdoa, senantiasa berdoa, selalu berdoa. Dalam bahasa Indonesianya, sama-sama baca, 1, 2, 3, tetaplah berdoa. Jadi kenapa firman Tuhan ini dikatakan tetap berdoa? Dalam bahasa Inggrisnya juga sama, lebih dalam lagi. Doa yang tidak terputus-putus. Ya, jadi artinya kita harus senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh, sehingga nafas itu terus berkelanjutan. Kalau kita nafasnya putus-putus, apa yang terjadi, saudara? Udah deket mati. Ya, kalau kita ngelihat ada orang yang sekarat, wah nafasnya udah 1-2, gitu kan? Kadang-kadang kita suka lihat, wah nafasnya udah berat, ya, entar lagi mati, saudara. Jadi kalau rohani kita mau terus hidup, saudara, berdoa. Itu yang harus kita lakukan dalam tiap-tiap hari. Dan iblis akan terus menjegal waktu kita untuk berdoa. Dia akan mencoba kita tidak bisa bangun pagi untuk berdoa. Ya. Dan doa itu harus diawali di pagi hari awalnya, saudara. Jangan saudara bilang, doa bisa kapan aja. Betul, saudara. Tetapi firman Tuhan memberikan contoh. Nabi-nabinya memberikan contoh kepada kita agar kita berdoa di pagi hari di awal. Membuka hari itu dengan doa. Kita harus belajar berdoa, saudara. Oleh sebab itu, mulai hari ini saudaraku harus punya komitmen. Oh ya, saya harus terus berdoa ya dalam tiap-tiap hari, saudara ya. Di dalam doa kita itu berjaga-jaga, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kenapa Tuhan suruh untuk kita berdoa? Supaya kita nggak jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena banyak hal di bumi ini, di berbagai area kehidupan kita, itu bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Ya, kita baca ayatnya dalam Matius 26:41. Matius 26:41 sama-sama baca 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hidup ini penuh dengan pencobaan, tantangan hidup, masalah-masalah kehidupan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, bisnis. Itu di area-area itu sangat beresiko untuk kita jatuh dalam pencobaan. Ya, oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa agar apa? Agar kita tidak jatuh di dalam area-area itu. Orang bisa jatuh, bisa meninggalkan Tuhan gara-gara hal ekonomi. Duh, saya udah gak punya uang. Ya, bisa terjadi seperti itu. Ya, bisa juga jatuh di dalam hal rumah tangga. Ya, wah, orang banyak meninggalkan Tuhan. Ada yang kawin cerai. Ya, karena mereka jatuh di dalam area rumah tangga. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga kehidupan kita di seluruh area kehidupan kita dengan doa. Dan itu yang akan membuat kita tetap hidup. Dan semuanya pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Ya. Dan di dalam doa juga, yang luar biasanya, kita bisa minta segala sesuatu. Coba sama-sama katakan, minta segala sesuatu. Minta segala sesuatu. Iya. Ya, sekaya-kayanya orang tua kita, ya. Kita bisa minta apa saja, tapi lama-kelamaan bisa habis kalau dimintain terus. Betul nggak, saudara? Tapi firman Tuhan mengatakan sesuatu yang unlimited, sesuatu yang tanpa batas. Kita bisa minta apa saja dalam doa kita, nggak pernah dibatasi, saudara. Kalau ada yang membatasi itu, mungkin itu karena tafsiran orang berbeda-beda, saudara. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita bisa minta apa saja dari A sampai Z. Tuhan akan kabulkan, saudara. Asal jangan yang keterlaluan ya. Saudara belum punya motor misalnya, saudara minta pesawat jet, itu nggak bisa, saudara. Ya, saudara yang udah married minta istrinya 5 gitu, itu nggak boleh, ya. Tetapi hal-hal yang lain Tuhan akan berikan, saudara. Asal jangan sesuatu yang berdosa. Coba kita baca ayatnya. Ya, jadi ketika kita berdoa ini,
merupakan fasilitas surga, ya. Heavenly facility, ya. Ada khotbah di berbagai negara tentang heavenly facility. Salah satunya adalah tentang doa. Dan ketika kita berdoa juga adalah kita connected to heaven. When we pray, we connected to heaven. Itu luar biasa, saudara. Ini sesuatu yang kita miliki, saudara. Fasilitas yang orang percaya miliki. Kita terhubung ke surga, saudara. Ya, luar biasa ya, saudara ya. Coba kita baca dalam Matius 21:22. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang kamu minta, sesuatu yang kita butuhkan, minta sama Tuhan, Tuhan akan berikan. Saudara jangan minta sama manusia. Saudara itu pasti mengecewakan, ya. Saudara minta, mungkin saudara punya daftar nama, ya. Wah, kalau saya kekurangan dalam membutuhkan, saya minta tolong seseorang. Saudara punya nama konglomerat, nama keluarga yang kaya, nama dokter yang kira-kira bisa menyembuhkan sakit saya, ya. Tapi semuanya pasti mengecewakan. Tapi kita punya satu nama yang sangat luar biasa, nama yang begitu dahsyat dan luar biasa, itu Tuhan Yesus. Ketika kita minta kepada Tuhan, maka semuanya Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, kalau saudara sedang bergumul dalam pekerjaan, minta sama Tuhan, saudara. Kalau saudara sedang bergumul dalam keluarga, minta sama Tuhan, Tuhan memulihkan keluarga saudara. Ketika saudara sedang bergumul dalam keuangan saudara, minta sama Tuhan, maka Tuhan akan berikan buat kehidupan kita, saudara. Ya, minta sama Tuhan agar keuangan kita naik bukan turun. Minta sama Tuhan agar pekerjaan dan bisnismu berhasil, Tuhan buat berhasil. Minta sama Tuhan agar rumah tanggamu dipulihkan. Minta sama Tuhan agar Tuhan berikan kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ya. Dan juga di dalam doa ini merupakan proses. Di dalam hadirat Tuhan kita semakin diubahkan. Ketika kita berdoa, itu memproses kita diubahkan. Ingat pada waktu Musa bercakap-cakap dengan Tuhan di gunung, di atas gunung. Pada waktu itu Musa ke Gunung Sinai, dan di situ dia bercakap-cakap dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Ya, apa yang terjadi, saudara? Ketika Musa turun, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, itu artinya ketika kita berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, itu memproses hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Minimal kita punya wajah yang berseri-seri. Kita punya wajah yang bukan menyenangkan ya, punya wajah yang begitu ada apa ya, istilah dunia bilang aura yang keluar gitu ya. Melihat tuh, aduh begitu, wah wajahnya bukan soal cantik atau enggak ya, tetapi begitu menyenangkan ya. Ada satu sinar kemuliaan Tuhan yang terpancar lewat muka kita. Ya, jadi saudara sebetulnya nggak usah skincare yang mahal-mahal gitu kan. Tapi nggak masalah sih skincare ya. Sekarang kan lagi rame tuh, ada perusahaan-perusahaan skincare ya. Salah satu WL juga di sini kerja di sebuah perusahaan skincare, ya. Atau tarik benang sana sini ya supaya kencang wajahnya ya. Waktu saya sedang jalan sama Pastor Yuni, ketemu dengan satu orang ya. Ini bukan soal orang itu kaya atau enggak, cuman dia memang orang mampu. Kemudian sepertinya dia narik benang sana sini, memang usianya udah cukup, usianya 60 ke atas ya mungkin ya. Tapi ditarik benang sana sini jadi kenceng tak paruh gitu. Jadi mau ketawa juga agak susah ya. Bukannya jadi cantik tapi jadi rongkong gitu ya. Jadi serem ya. Jadi lebih baik kita banyak bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu bisa membuat menarik wajah kita lebih awet muda lagi ya. Penuh dengan kemuliaan Allah ya. Jadi kalau salah narik benang itu mungkin kencengan ya, pakai benang Amerika punya kali ya. Oh jadi gitu, susah untuk ketawanya agak susah gitu, jadi serem ya. Coba lihat sebelahnya.
Kamu tarik benang atau banyak berdoa? Coba lihat. Kamu udah tarik benang belum? Ya. Jadi wajah kita akan tetap cerah, wajah kita penuh dengan kemuliaan Allah ketika kita berdoa dan memproses hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Berdoa akan membuat kita rohani kita berkualitas. Ya, yang pertama berdoa. Sama-sama katakan berdoalah. Berdoalah. Ya. Colek kiri kanannya, bilang mulai sekarang kita harus berdoa. Gak boleh negor sebelahnya ya. Coba biar keras, mulai sekarang kita harus berdoa. Ya. Yang kedua, believe, percaya. Sama-sama katakan believe. Sama-sama katakan percaya. Kenapa, saudaraku? Percaya ini adalah dasar untuk kita bisa menerima perbuatan ajaib Tuhan. Percaya ini adalah dasarnya. Kalau kita nggak percaya, maka keajaiban Tuhan itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Dan banyak firman Tuhan mengatakan percayalah, percayalah. Jadi percaya ini adalah dasar. Ya. Oleh sebab itu, seringkali iblis menggoncangkan kehidupan kita. Kita juga disebut sebagai orang-orang yang percaya. Iblis menggoncangkan kepercayaan kita, iman kita, agar apa? Agar kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah, agar kita tidak bisa melihat perbuatan ajaib Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita percaya, kita akan menerima keajaiban Tuhan. Ya. Coba kita baca ayatnya di dalam Yohanes 11:40. Yohanes 11 ayat 40, sama-sama baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau apa? Engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi firman Tuhan katakan dengan jelas, kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kita akan melihat kebesaran Tuhan. Kita akan melihat kehebatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa banyak hal tidak terjadi dalam kehidupan kita? Pemulihan, kesembuhan, jawaban doa. Salah satunya adalah kita kurang percaya. Ya, di ayat pertama juga yang tadi kita baca dikatakan, jika kamu berdoa dengan penuh percaya, maka kamu akan menerima jawaban doa itu. Ya. Dan firman Tuhan di sini jelas dikatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, percaya bahwa 100% tentang kehebatan Tuhan, percaya kuasa Tuhan, maka perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Laut terberau atau Laut Merah terbelah dua ketika Abraham percaya. Pada waktu itu bangsa Israel harus maju kena mundur kena, karena ketika itu dia dikejar oleh bangsa Mesir. Ya, tentara-tentara Mesir yang akan menghabisi orang Israel. Pada waktu mereka maju, ada di tepi Laut Terberau atau Laut Merah, ya. Dan mereka nggak bisa apa-apa. Tetapi pada waktu itu Musa sebagai pemimpin, dia percaya perkataan Tuhan, dia mengangkat tongkatnya, dan dia belum tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Tetapi dia percaya 100% bahwa Tuhan akan melepaskan bangsa Israel. Dia ketukkan tongkat itu ke Laut Merah tersebut, dan laut itu terbelah menjadi dua. Ya, ketika Abraham percaya, maka ada jalan keluar, ada penyelesaian masalah. Demikian pula dalam kehidupan kita, saudara. Singa-singa yang lapar tidak memakan Daniel. Pada waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Ya, ketika Daniel percaya kepada Tuhan, singa-singa yang harusnya menerkam Daniel, tapi nggak menerkam, malahan singa-singa itu seperti kucing-kucing besar yang baik-baik, ya. Karena pada waktu itu Daniel percaya, sehingga ada kuasa Tuhan yang melindungi Daniel dari kejahatan. Ketika kita percaya, maka kejahatan apapun juga tidak akan mengena kepada kita, ya. Tembok Yeriko yang begitu dahsyat, yang begitu kokoh, itu bisa roboh oleh puji-pujian orang Israel. Ketika mereka percaya, bayangkan pada waktu itu perintahnya orang Israel harus mengelilingi tembok Yeriko yang besar, yang luas itu sebanyak 7 kali. Tetapi pada waktu ke-7 kali aja tidak terjadi apa-apa. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, pada hari yang ke-7 mereka juga harus mengelilingi
tembok itu selama 7 kali. Dan pada waktu mereka mengelilingi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tidak terjadi apa-apa. Tetapi mereka harus tetap percaya. Kadang-kadang Tuhan membuat juga dalam kehidupan kita, kok ekonomi saya belum naik-naik ya. Kok pekerjaan saya begini-begini aja ya. Kok rumah tangga saya belum dipulihkan ya. Tinggal tunggu waktunya sebentar lagi sampai keliling yang ke-7, Tuhan akan membuat mujizat. Tetap percaya, meskipun saat ini tidak ada dasar untuk percaya. Pada waktu itu saya percaya juga banyak orang-orang Israel yang mungkin mundur, mungkin berguguran. Tetapi orang-orang yang tetap percaya sampai akhir, mereka melihat kemuliaan Allah. Pada waktu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko di hari yang ke-7 dan yang ke-7 kali, baru terjadi gempa bumi yang besar. Dan tembok Yeriko yang begitu kokoh itu dirubuhkan. Tetap percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Yang terakhir contohnya adalah Elia. Elia bisa menurunkan api dari langit ketika dia percaya. Sedangkan pada waktu itu Elia dihadapkan oleh musuhnya pada waktu itu adalah ratusan nabi-nabi Baal. Tapi ketika dia percaya, api dari langit turun membakar semua korban bakaran pada waktu itu. Dan nabi-nabi Baal semuanya mati terbunuh. Ya, itu karena percaya. Dan ketika kita ingat ketika seorang yang tinggi besar, Goliat raksasa, yang melambangkan satu hal yang di zaman sekarang ada Goliat pergumulan kita, masalah-masalah yang begitu besar dirobohkan oleh Daud. Daud tidak punya apa-apa, tetapi ketika Daud percaya, dia bisa merobohkan raksasa yang besar itu. Kita juga percaya, ketika kita percaya maka masalah sebesar apapun, serumit apapun, Tuhan akan membereskannya. Dan kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah sampai akhir ya saudaraku ya. Harus percaya sampai detik terakhir, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Ya, puji Tuhan. Sama-sama katakan harus percaya. Harus percaya. Itu yang kedua, sehingga hidup rohani kita berkualitas. Dan yang terakhir agar rohani kita berkualitas adalah forgive. Sama-sama katakan forgive. Sama-sama katakan mengampuni. Ya, mengampuni adalah hal yang sulit dilakukan. Betul nggak saudaraku? Apalagi ketika ada orang yang menyakiti hati kita, yang menyinggung kita, ketika kita dibully, ketika kita disakiti hatinya, ketika kita bermasalah dengan orang-orang, wah geremet ya. Saya udah mengampuni dia tapi masih geremet gitu ya. Itu belum mengampuni saudara. Ya mengampuni itu harus dengan tulus, benar-benar mencintai seperti dulu gitu. Ya, ini hal yang sangat-sangat diserang oleh si iblis di zaman ini saudara. Dia membuat perpecahan di antara kita. Dia membuat perpecahan di antara keluarga. Dia membuat perpecahan di antara family saudara. Sehingga berantakan. Yang diserang soal hati saudara. Ya, sehingga firman Tuhan mengatakan pada hari ini kita harus mengampuni. Harus mengampuni saudara. Dan itu yang membuat rohani kita berkualitas saudara. Ya, ketika kita mengampuni, ada sesuatu hal yang terjadi. Memang itu berat kita lakukan. Ya, saya pun pernah mengalami hal-hal yang dikatakan orang difitnah, diomongin orang, dibully. Saya mengalami secara pribadi. Dan susah untuk mengampuni. Butuh waktu ratusan hari. Bertahun-tahun untuk saya bisa lega, saya bisa mengampuni. Dan yang terjadi apa saudara? Ketika saudara mengampuni, kebebasan. Ketika saudara bisa mengampuni orang, kebebasan yang terjadi. Saudara bebas dari rasa bersalah, bebas dari dosa, dan itu yang membuat rohanimu semakin berkualitas. Ya, dan juga ketika kita mengampuni, kita melakukan hukum Tuhan yang kedua. Hukum yang pertama apa? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tapi yang kedua apa? Kita harus mengasihi sesama kita. Seperti salib ini, kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Sebab firman Tuhan katakan di ayat yang lain, ketika kita tidak bisa, kita tidak mengampuni saudara kita, berarti kita juga tidak mengasihi Tuhan. Kita baca ayatnya ya, tentang kita mengasihi.
dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22 37 sampai 39. 1 2 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Dan mengampuni tidak hanya sekali saja, ya. Itu hukum yang kedua yang harus kita ada terjadi dalam kehidupan kita, ya, tentang mengasihi. Dan mengampuni tidak hanya sekali, harus terus-menerus. Mengampuni tidak hanya sekali. Ya kalau manusia kan gini, kalau ada yang salah sama kita, ya, ini udah yang kedua kali, ya. Jangan sampai ketiga kali, ya. Saya kasih sendal nanti kalau, ya, ya. Ini peringatan yang kedua kali, ya. Sampai ketiga kali mata kamu copot, ya. Tapi Tuhan nggak bilang seperti itu. Sampai terus-menerus, terus-menerus kita harus mengampuni, karena kita akan dihadapi dengan berbagai hal yang akan menyakiti hati kita, yang akan membuat saudara nggak bisa ngampunin. Itu caranya iblis agar kita tidak bisa memiliki rohani yang berkualitas, yang akan mempengaruhi kehidupan kekal kita. Harus mengampuni, karena Tuhan yang terbesar yang Dia lakukan apa, mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kita, ya. Kita baca ayatnya dalam Matius 18, 21-22. Sama-sama baca dengan suara yang keras, ya. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara hitung sendiri, Pak. Jadi artinya kita harus mengampuni terus menerus, meskipun orang yang sama bikin kita kehel, bikin kita sakit hati, harus mengampuni. Kalau ada orang bilang gini, oke, dia udah buat saya sakit hati, ya, tapi hubungan kita segini aja, ya. Itu udah ngampuni dengan tulus. Kalau ngampuni dengan tulus, saudara benar-benar mengampuni dia, benar-benar seperti Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, ya. Ini adalah kunci agar rohani kita berkualitas. Jadi apapun masalahnya, saudara, ampunilah, ya. Ampuni orang yang bersalah kepada kita, dan itu akan membebaskan kita. Sama-sama katakan ampunilah. Oke, puji Tuhan. Itu yang ketiga, yang terakhir, ya. Ya, jadi ketiga hal ini yaitu apa? Yang tadi pertama, pray, berdoa. Yang kedua, believe, percaya. Yang ketiga, mengampuni. Dilakukan bukan hanya sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali saja, tetapi dilakukan secara konsisten, ya. Dalam terjemahan KBBI, konsisten itu adalah tetap, terus-menerus. Jadi harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, doa, terus kemudian tadi apa? Believe, percaya, dan forgive. Akan terus kita tiap-tiap hari berdoa, percaya akan kuasa Tuhan, terus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka saudara akan memiliki hidup yang berkualitas. Amin. Lakukan firman Tuhan ini, saya percaya rohani saudara akan semakin hari semakin berkualitas. Minta Roh Kudus akan terus memberikan kekuatan buat kita, agar kita bisa berdoa. Mulai besok kita harus berdoa pagi semua, ya. Jemaat GBS Kalvari berdoa pagi, ya. Yang gak biasa bangun pagi sekarang, ayo berdoa. Sebelum melakukan aktivitas. Kemudian percaya setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan kehebatan Tuhan. Dan juga kalau ada orang yang bersalah kepada kita, apapun masalahnya, saudara ampuni. Maka kita akan memiliki hidup yang berkualitas. Puji Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat ku lakukan.
semua dapat kau lakukan. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Bukan karena kekuatan. Amin. Menyanyi dengan penuh percaya, menyanyi dengan penuh iman kepada Tuhan. Mujizat itu nyata. Good morning GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Bersyukur sekali kita dapat bertemu, bersekutu, dan memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat beribadah bersama kami and be a part of our family. Mari kita bersama-sama tumbuh dalam iman dan kasih Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga melakukan perjamuan kudus. Sesuai firman yang sudah disampaikan, biarlah kita memiliki hidup yang berkualitas dalam Tuhan. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Yuk jadikan doa sebagai lifestyle kita, dan percayalah setiap doa yang kita sampaikan tidak akan pernah sia-sia. Lalu Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan bersama-sama berangkat ke House of Blessing jam 5:30 sore. Di House of Blessing ini tentunya akan ada banyak kegiatan menarik yang tentunya mendekatkan kita kepada Tuhan. So, jangan sampai lewatkan kesempatan ini. Untuk para teenagers, youth, college, and young adult, yuk kita bertemu di Kalvari Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi di lantai 1 dan 2. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." So, sampai bertemu lagi minggu depan. Di hari Minggu juga ada Kalvari Kids di lantai 3. Jadilah anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. And for the next info, Hello GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. How is the whole congregation of God doing? Puji Tuhan, aku diberkati. Praise the Lord. GBS Kalvari Sukabumi telah melakukan peremajaan sos hitam tahap pertama dengan total harga 98 juta rupiah. Kami akan melanjutkan peremajaan sos hitam yang tahap kedua dengan pembelian drum electric Alexis dengan harga 25 juta rupiah. 4 set in-ear monitor hardware 700 dengan seharga 20 juta rupiah. Alat-alat multimedia dengan total harga 30 juta rupiah dan instalasi dengan harga 5 juta rupiah. So, bagi Anda para jemaat Tuhan di GBS Kalvari Sukabumi yang tergerak menabur untuk pekerjaan Tuhan, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau telepon nomor rekening berikut ini. Kami percaya ketika saudara menabur dalam pekerjaan Tuhan, saudara juga akan menuai kebaikan dari Tuhan menurut firman-Nya. God bless you. kita diajarkan untuk membawa seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan sebagaimana tercatat dalam Maleakhi 3 ayat 10. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini.
atau memberikan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Last but not least, bagi Anda yang penasaran dengan update kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami, jangan lupa untuk follow Instagram @gbskafari_sukabumi. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have a joyful Sunday and Jesus bless you. Puji Tuhan, maaf ya tadi di awal What's On ada gangguan teknis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, tetap bantu doa ya untuk peremajaan sound system tahap yang kedua, sehingga nanti juga akan bertambah baik di multimedia, terus kamera, itu yang kita sedang doakan. Dan juga doakan juga untuk perluasan gereja, biarlah rencana Tuhan saja yang jadi. Tetapi yang lebih utamakan tadi ya, kita harus terus meningkatkan kualitas rohani kita, sehingga kita akan dipakai menjadi agen-agennya Tuhan, amin. Dan membawa banyak jiwa untuk diselamatkan. Dan kita juga harus terus berlomba loh, kita harus terus berjuang supaya setelah kita dikatakan memberitakan firman, memberitakan kesaksian, jangan kita sendiri ditolak ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap Saudara diberkati pada ibadah pagi ini. Yesus Tuhan adalah Allah yang besar, ajaib dan mulia. Dia sanggup memulihkan hidup saudara dan membuat mujizat bagi kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Yang
kehidupan kami. Oh sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami kalau kami melakukan firman Tuhan, rohani kami akan terus semakin hari semakin berkualitas. Dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib. Kami akan melihat kehebatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang datang dengan sakit pada saat ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Sembuhkan dengan biru-biru Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Yang sakit apapun juga Tuhan sudah sembuhkan. Yang datang dengan permasalahan kami Tuhan. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis. Kami percaya Tuhan, Tuhan membela semua perkara kami. Dan kami akan lihat campur tangan Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kami berdoa, kami percaya kami connected to heaven. Kami berdoa kepada surga, kepada Tuhan. Dan surga akan menyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Pujian nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa untuk Marta dan Surya yang pada hari ini anniversary yang ke-5 tahun. Kami bersyukur untuk keluarga muda ini Tuhan Yesus. Dan biar tambahkan berkat buat mereka, kesetiaan buat mereka, buat Marta dan Surya dengan anaknya Joel. Mereka boleh melihat pekerjaan tangan Tuhan, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam rumah tangga mereka. Dan mereka selalu boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pujian nama-Mu. Kami juga berdoa untuk persepuluhan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami melakukan ini dengan ketulusan hati kami Tuhan. Kami melakukan ini karena kami cinta Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan firman Tuhan seperti firman Tuhan katakan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Kami percaya kami tidak hidup dalam kekurangan, tetapi kami akan hidup dalam kelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan, bisnis, untuk sekolah kami. Tuhan sudah pelihara. Dan terus kami akan melihat semua kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat dari surga. Berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, katakan amin. Akan memberkati keluargamu, akan memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, akan memberkati kesehatanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.